Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Mohon tidak menyalahpahami video ini. Tujuannya adalah menyampaikan bagaimana pandangan orang Korea tentang agama Shincheonji saat ini. Oke? Ojo disalahpahami rek. Oke, polo-polo. Jadi ini mungkin salah satu video yang ditunggu banget sama polo-polo. Kali ini aku mau menceritakan tentang agama Shincheonji. Mungkin polo-polo udah melakukan riset dikit di Google atau pokoknya cari-cari informasi tentang ini. Dan mungkin polo-polo udah menemukan bahwa ini adalah agama aliran sesat. Ya, jadi mereka itu mirip sama Kristen. Aku agama Kristen ya. Jadi kayak Kristen tapi di beda gitu lah pokoknya. Pokoknya dibuat beda dan mereka dianggap agama sesat di Korea ini. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang ini. Banyak banget polo-polo pasti mikir dua hal ini. Pertama, apa hubungannya agama sesat ini dengan virus corona? Dan yang kedua, kenapa kok ada orang yang mau masuk ke agama Shincheonji? Padahal orang Korea itu hampir nggak ada yang nggak tahu kalau Shincheonji ini agama yang kayak gitu. Dan bahkan ada petisi untuk membubarkan agama ini sebanyak 500.000 orang udah kayak ngevote gitu. Aneh toh? Oke, jadi langsung tak ceritakan. Melalui cerita ini nanti pada akhirnya polo-polo bakal paham tentang dua hal yang udah tak sebutkan tadi. Untuk memulai cerita kali ini bukan cerita yang sangat rahasia. Ini cerita yang bisa dicari di YouTube, di website Korea. Pokoknya kalau polo-polo bisa bahasa Korea bisa di search dan mudah banget menemukannya. Oke, untuk cerita ini kita butuh beberapa tokoh, yaitu si A, si B, si C, si D. Oke. A dan B adalah pasangan suami istri. A ini suaminya, B istrinya. C adalah seorang wartawan, D adalah seorang dosen. Oke? Oke, ceritanya kayak gini. Si A dan si B adalah pasangan suami istri dan mereka berdua ini udah ngerti dari dulu. Agama Shincheonji itu agama yang nggak benar gitu loh. Bahkan mereka sendiri tahu kalau ada salah satu anggota keluarga itu udah masuk ke agama Shincheonji, bisa-bisa sekeluarga itu hancur gitu loh. Oke, jadi kondisinya si A dan si B itu udah ngerti kalau agama Shincheonji itu tidak bagus. Nah, setelah kejadian virus corona ini menyebar, banyak banget orang-orang yang bilang, oh memang yang goblok-goblok gitu, orang-orang yang pemikirannya kurang pintar itu yang masuk ke Shincheonji. Kok diajak masuk gitu mau sih? banyak yang mikir kayak gitu. Dan mungkin di antara polo-polo, aku dulu mikir, iya kok ono sih yang gelem masuk situ. Wah, pasti orangnya agak bodoh gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi buat polo-polo yang merasa, oh kalau kayak aku mah nggak mungkin kena, justru harus berhati-hati. Oke? Si A dan si B ini suami istri. Si A ini bekerja sebagai seorang desainer, si B ini juga kerja kantor. Nah, mereka berdua kerja. Si A ini graphic designer yang cukup handal. Bahkan di tahun itu, 3 tahun yang lalu, dia itu mendapatkan penghargaan atas desain yang dia buat. Tiba-tiba di kantornya ini masuk satu kayak ajaan wawancara. Jadi ada ajaan dari Asosiasi Reporter Korea. Jadi salah satu reporter dari asosiasi ini pengen ngeliput si A karena dia barusan mendapatkan penghargaan dengan tema pekerjaan di dunia ini. Jadi di dunia ini ada pekerjaan apa aja sih, itu kayak gitu. Dan bulan itu kebetulan mereka pengen ngeliput tentang graphic designer. Oke, si A baru menang penghargaan. Jadi ya normal banget oh, dapat email kayak gitu dan juga melalui perusahaan surat resmi gitu. Akhirnya si A mengiyakan untuk interview itu, untuk wawancara itu. Nah, mereka ini bukan orang yang aneh gitu loh ya. Mereka datang ke perusahaan waktu si A kerja itu difoto kayak, wah si A yang bekerja di sini biasa apa ya. Waktu kerja gini difoto. Tapi sebelum wawancara ya, sebelum di hari H wawancara, mereka itu sempat ngejak si A untuk briefing dulu gitu loh, biasa tuh ya. Yuk kita briefing dulu ya sebelum wawancara di hari H, sebelum kita ke kantor Anda, kita briefing bentar. Dia diajak ketemuan di kafe, dan di kafe itu ada si C yang wartawan itu tadi ya. Ada si C datang ketemu si A. Nah, ternyata ada desainer lain lagi. Nah, desainer lain lagi datang. Jadi ada bertiga gitu ya. Nah, si C ini bilang, oh jadi sebenarnya kan ini karena temanya desainer, nggak cuma si A, ada lagi orang lain. Karena waktunya tubruan, nggak apa-apa ya, bareng ya, mohon pengertiannya. Oh iya ya, silakan. Dan desainer lainnya ini ternyata merupakan desainer buku di sebuah
percetakan. Kebetulan si A itu juga tertarik banget gitu loh untuk belajar di dunia percetakan. Jadi buku ngedit-ngedit desainnya buku itu kayak apa, dia itu tertarik. Nah, karena yang datang ini graphic designer di buku, akhirnya mereka itu jadi ngomong-ngomong, tanya-tanya, tuker info. Nah, karena kadang ngerti tuh ya, kalau kita punya hobi yang sama atau suka suatu hal yang sama, gampang banget untuk jadi dekat. Nah, akhirnya dalam waktu yang singkat di cafe itu mereka jadi lumayan kenal dekat, tukar nomor. Oh iya ya, nanti info kalau ini ya, hubungi lagi ya. Oke, siap. Nah, udah wawancara selesai, semuanya udah selesai. Setelah itu beberapa saat kemudian, ternyata yang desainer satunya lagi ini sama si A itu merupakan lulusan satu kuliah, cuman yang ini adalah kakak kelasnya, oke? Jadi si A sama ini jadi lebih dekat lagi. Wah, ternyata kita ini satu alumni, gini. Akhirnya si A ini dibantu banyak. Kadang ada project-project juga dikasih ke si A. Ini loh, kamu coba edit ini, mau nggak? Oh, mau gitu. Akhirnya mereka jadi lebih dekat dan dekat. Udah lumayan dekat, suatu hari yang desainer satunya ini, kakak kelasnya itu ya, kita bilang, ini ngajak si A untuk ketemuan, yuk ngopi bentar yuk bareng gitu. Oh iya ya, nggak apa-apa gitu. Akhirnya ketemuan ngopi, desainernya ini bilang, aduh sebenarnya aku lagi sekolah ini kuliah malam sekarang ini gitu. Kuliah malam ngerti toh ya, jadi yang kalau kayak pelajar yang biasanya kan siang malam belajar, tapi yang kuliah malam berarti siangnya kerja, malamnya kuliah untuk mendapatkan gelar. Oh gitu, kamu belajar apa? Aku belajar psikolog gitu. Loh, kenapa belajar psikolog? Ya aku merasa butuh sih, dan kalau nanti udah dapat gelar aku rencananya mau full time ke situ aja, udah nggak mau kerja di dunia ini lagi gitu. Oh kayak gitu. Nah si A nya denger kan udah lumayan deket kan ya, hubungannya udah terbangun. Nah udah gitu kondisinya waktu itu si A sama si B suami istri ini hubungannya sedikit lemah, dalam artian mereka itu lagi pengen punya anak alias keturunan, tapi nggak dapet gitu loh. Mereka ke dokter, mereka sempat nyoba bayi tabung, jalan 5 minggu gugur. Jadi secara mental itu mereka sebenarnya sedikit lemah waktu itu. Kakak kelasnya ini nawarin, mau nggak kamu ini tak bantu dikit, tak lihat sih kondisi kamu kayak apa sekarang, tak ini periksakan mau nggak. Dan manusia ya kayak polo-polo, aku jujur kalau kita dibilangin tes psikolog kan kayak tertarik banget tuh. Kita pengen tahu gimana sih keadaan kita itu sendiri gitu. Nah akhirnya dites, disuruh ngisi gini-gini, dibantui semua. Nah habis ngisi dia tuh jelaskan, oh gini-gini secara akademik gimana, secara pokoknya dijelaskan kayak orang-orang yang bener-bener ahlinya gitu. Nah setelah dijelaskan dia itu dibilangi, wah sih kayaknya kamu itu agak kelelahan sekarang ini. Kamu mau nggak tak kenalkan dosen si D? Tak kenalkan seorang dosen yang namanya inilah, dia itu terkenal banget sebenarnya, dan sekarang ini dia lagi mau merilis program baru yang dibuat khusus untuk orang zaman sekarang yang udah kelelahan, kecapean akibat rutinitas pekerjaan kantor. Nah, dia itu bikin program yang tujuannya meningkatkan potensi seseorang dengan cara menggabungkan pembelajaran agama secara akademik gitu. Pokoknya agak ribet tuh. Aku cari ini. Ya mungkin kamu kebantu lah, kayaknya kamu secara mental agak butuh bantuan gitu. Tapi kamu nggak boleh bilang siapa-siapa loh ya, soalnya si Denny terkenal banget sebenarnya. Kalau kamu ketemu sama dia gratis kayak gini nih, nanti kalau ada yang tahu itu kena masalah kita. Nanti yang lain udah bayar, kamu kena gratis, nanti kena komplain. Jadi kamu tak kenalkan, tapi jangan ngomong-ngomong siapa. Bisa nggak gitu? Oh, wah, nah orang kakak kelasnya kenalkan demi dia ya. Ya enggak apa-apa kenalkan ya gitu. Akhirnya semua ini dirahasiakan kepada si B. Jadi istrinya itu nggak tahu kalau suaminya itu pernah ketemu orang ini dan pernah nyoba tes psikolog dan segalanya. Sampai ketemu seorang yang namanya si D. Pertama kali ketemu si D itu langsung bilang gini, oh ya udah dengar ya ini gitu. Jadi sebenarnya saya tuh sekarang lagi bikin program baru. Ini masih beta ya, masih bisa dibilang sedikit soft launching gitu. Tapi ini nggak boleh loh ya kamu bilang ke orang siapapun, nggak boleh ada yang tahu. Kalau ada yang tahu nanti kamu bisa kena masalah hukum, biaya ganti ruginya juga besar. Oke, karena tahun depan waktu kita rilis ini programnya mau kita buat besar banget, buku juga kita cetak, channel YouTube juga kita buka, pokoknya skalanya jadi jauh lebih besar. Jadi untuk saat ini mohon dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu, entah itu keluarga atau siapapun. Kalau udah bocor itu nanti aku yang kena masalah. Jadi ya bantuannya ya, namanya orang dibantu kan ya, wah wis, untuk aku mau dibantu ya tentu dong, oh iya ya bisa, nanti aku jaga rahasianya.
Oh ya wis, tapi syaratnya kamu harus belajar sama aku tuh seminggu 4 kali, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, satu harinya 3 jam, oke? Dan nggak boleh ngomong siapa-siapa gitu. Ya pokoknya gitu. Nah akhirnya semua ini dilakukan. Mereka itu udah belajar selama si B, istrinya itu pengen punya keturunan gitu. Akhirnya dia ngomong ke si A, nggak tahu ya ngomongnya yang atau gimana gitu. Kita nyoba lagi yuk. Kayaknya aku masih pengen punya anak gitu. Aku masih nggak bisa melepaskan harapanku ini gini. Tiba-tiba si A yang orangnya biasanya nggak rohani, pokoknya nggak terlalu suci gitu loh orangnya. Bukan suci gitu, maksudnya nggak terlalu aktif dalam keagamaan. Tiba-tiba bilang gini, kayaknya selama ini aku terlalu fokus di dunia jasmani. Aku udah nentuin hidupku ke depannya mau lebih fokus ke hidup yang lebih rohani. Dan nanti kalau aku sudah tua, ya aku pengen masuk ke sebuah badan keagamaan untuk menyerahkan diriku di situ. Aku pengen bener-bener ya hidup kayak gitu. Si B ini bingung, suaminya itu loh kadang ke gereja ya untung-untungan, kok tiba-tiba masuk rohani gini. Akhirnya si B ini mulai bingung gitu. Namanya pasangan suami istri kan mereka udah saling kenal tuh, sangat dekat dan sangat dalam. Si B ini merasa ada yang aneh. Kamu kok jadi beda sih? Ada apa sih kamu bilang ke aku? Ayo coba. Kamu biasanya nggak kayak gini loh, nggak pernah lo lihat kamu kayak gini. Si A itu mungkin karena udah dibilangnya harus menjaga rahasia, dia itu tutup mulut. Nggak kok, nggak ada apa-apa. Sungguhan nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Akhirnya si B bisa apa? Nah dia mikir, aduh ini kok kayaknya aneh. Akhirnya dia itu mulai ngecek daftar penggunaan kartu. Jadi kalau lihat penggunaan kartunya kan ngerti suaminya udah pernah kemana aja, dan juga maksa untuk buka HP si suaminya untuk ngecek dia itu udah chatting sama siapa aja. Nah ketika dibuka, dia itu lagi chatting sama dosen yang si D itu, dan tiap harinya suaminya itu ngirimkan kayak diary gitu loh, kayak hari ini saya gimana, perasaan saya gimana, apa yang terjadi itu diceritakan semua satu hari. Tiap harinya dikirimkan, dan ini udah sekitar 4 bulanan bayangkan. Akhirnya istrinya tanya, loh kamu ngapain ngirim ginian ini kok ke orang ini? Si A bilang, ini tujuannya sih sebenarnya simpel banget. Aku nggak bisa melihat diriku sendiri secara objektif, jadi aku butuh bantuan dosen ini untuk melihat diriku secara lebih objektif lagi. Si A ini kondisinya itu sebenarnya udah agak, karena program yang diajarkan oleh si D itu bukan program psikolog biasa, tapi campuran agama. Nah, mereka memang menggunakan Alkitab yang sama yang di agama Kristen, tapi beda gitu loh. Jadi ini yang bikin ini aku nggak tertarik, jadi aku nggak pengen cari tahu. Tapi katanya loh ya, mereka itu mengartikan kata-kata atau kalimat di dalam Alkitab menggunakan Alkitab ini sendiri. Jadi kayaknya masuk akal, tapi sebenarnya itu maknanya jadi beda jauh gitu loh. Ngerti? Jadi misalnya di Alkitab bilangnya A, ini diartikan seolah-olah A, tapi jadinya B. Yang belajar ini merasa kayak benar-benar paham tentang Alkitab ini, padahal pengertiannya salah. Nah, ini loh yang aku merasa, ini pendapatku pribadi ya. Kadang aku merasa otak kita itu untuk percaya itu kadang itu perlu paham kan ya. Tapi sama lah kayak kita melihat rencana Tuhan itu kan nggak bisa kita pahami kadang. Cuman bisa kita tunggu, dan ketika hasilnya muncul baru kayak wah gitu tuh ya. Nah, mereka itu berusaha mengajarkan Alkitab secara logika banget sehingga orang-orang merasa kayak mereka itu benar-benar belajar dengan baik. Padahal itu justru menurutku justru muslihat, kayak justru roh kita itu kalah sama otak kita gitu loh. Oke? Ini pendapatku sendiri. Ini agak susah jelaskannya memang. Jadi pokoknya kayak gitu. Nah, si B itu melihat chattingannya itu kayak wah ini kayak agama yang aneh gitu loh, kata-katanya, cara mereka ngomong itu udah aneh. Nah akhirnya si B ini, dia ini mikir gimana ya caranya bisa nolong suaminya. Nah terus dia mikir, di Korea itu beneran ada klinik anti Shincheonji. Jadi kalau orang udah masuk Shincheonji, udah kena cuci otak, itu nggak bisa keluar lagi gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang sudah masuk dan mereka keluar menyadari kalau betapa bahayanya cuci otak ini. Mereka ini bikin klinik untuk membantu orang-orang yang udah masuk situ bisa keluar lagi dan beraktivitas secara normal gitu. Akhirnya si B ke klinik ini dan tanya-tanya, dan ternyata betul tempat dan dosen yang ditemui oleh si A itu adalah orang Shincheonji.
Oke. Nah, ini masalahnya sama virus corona. Aktivitas Shincheonji itu mereka membawa orang baru dengan cara yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Jadi orangnya itu nggak ketahui kalau mereka itu lagi ketemu orang Shincheonji. Nah, itu loh yang ditakutkan. Pasien ke-31 virus corona ini kan ke gereja Shincheonji, terus nyebar ke satu gereja. Nah, orang-orang ini di hari-hari biasanya kan pasti melakukan aktivitas ini tuh untuk mendapatkan orang-orang baru biar ikut ke agama ini. Nah, sedangkan banyak banget orang yang mungkin tiap harinya ketemu sama orang Shincheonji, tapi mereka sendiri nggak tahu kalau mereka terekspos dengan orang-orang itu. Oke, nah itu loh yang menjadi masalah. Dan tempatnya mereka itu ibadahnya mungkin ada beberapa gereja yang tertulis Shincheonji, tapi aktivitas-aktivitas yang kayak pembelajaran program gini ini tuh di kafe yang rahasia, yang cuma diketahui orang Shincheonji katanya, nggak ada papannya, nggak ada apanya, pokoknya ada orang masuk keluar masuk, tapi orang normal nggak tahu, yang tahu cuma orang Shincheonji dan orang yang lagi ikut program itu. Oke, nah itu yang menjadi masalahnya. Sekarang setelah si B tahu, akhirnya dia bilang ke si A, kemarin aku ke klinik dan ini bener, kamu ini lagi masuk ke programnya Shincheonji. Nah, si A denger itu baru kayak, wih, masa sih? Nah, dia pikir-pikir, dia mulai curiga. Dipikir-pikir, si dosen sama si C, itu mereka itu kayak ngerti banget kehidupannya si A. Dan juga ngerti apa yang disukai dan apa yang tidak disukai si A. Artinya kemungkinan besar kenalannya si A ini udah masuk situ dan merekomendasikan orang ini untuk diajak masuk. Nah, katanya loh ya, kalau follow search di internet katanya, kalau Shincheonji ini mau menargetkan satu orang, mereka itu melakukan perencanaan 3 minggu dan yang barengi itu 4-5 orang dan membuat perencana seolah-olah semua itu kebetulan, sehingga orangnya itu ngira, wah orang baik. Apalagi kalau udah dewasa, udah lebih dari usia 30, kan katanya susah banget untuk menemukan orang yang klop gitu loh. Nah, akhirnya si A merasa, wah ini dipikir-pikir aneh juga ya, kok iso kebetulannya itu bahwa aku sampai ke sini, dan dia itu mulai merasa curiga. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Tapi wah, dia itu dihubungi terus, nggak datang itu dihubungi berkali-kali, kadang ganti nomor, telepon. Nah, akhirnya suaminya ini mulai stres, si A ini mulai stres. Waduh, aku kalau kayak gini takut ketemu semua orang. Jadi dia itu malah mulai curiga dengan semua orang gitu loh. Orang yang baik, ya dia nggak tahu ini orang Shincheonji atau enggak. Orang Shincheonji pun ya nggak tahu kan ya siapa yang Shincheonji. Karena Shincheonji menutup identitasnya. Akhirnya si A dan si B bilang, yuk biar kita bisa menenangkan hati, kita ke kampung sana loh, ke desa mana, yuk gitu, naik bis ya. Mereka ke stasiun bis yang ada di Seoul. Sampai di situ, suaminya lagi nunggu di naik bis bentar, istrinya bilang, aku tak ke toilet bentar. Nah, pas ke toilet, dia itu ngelihat ada satu nenek-nenek yang ngeliatin suaminya dari jauh gitu loh. Terus mengeluarkan telepon, ngomong sesuatu. Nah, si B ini nguping gitu, kok kayaknya ngomongin tentang suamiku didengerin. Nenek-nenek ini bilang, oh ya, si ini dia lagi di stasiun Seoul ini, kayaknya mau naik bis. Iya ini, nemu aku orangnya di sini. Si B kaget, orang Shincheonji kayaknya belum ngelepas dia. Akhirnya si B ini langsung, istrinya ini langsung datangi ke suami, yuk kita naik taksi, pindah ya. Dia naik taksi ke stasiun Seoul yang kereta api, lalu pergi ke kota, pokoknya kereta adanya apa langsung dinaiki. Nah, setelah itu mereka liburan ke Eropa, menghilang sementara, ganti nomor, bilang ke perusahaan ini nomor barunya mohon tidak disebar, dan akhirnya bisa keluar. Ya, jadi ceritanya kayak gitu. Seperti yang Polo udah dengar. Masalahnya adalah mereka itu membawa orang baru dengan cara yang rahasia. Nah, mungkin ada Polo yang tanya, lu Mas Hanso, gitu ketika mereka udah tahu ini Shincheonji kan tinggal keluar. Kalau kayak si A ini, dia itu masih belum dalam. Tapi kalau programnya Shincheonji yang sebenarnya itu katanya sampai 7 bulan. Dan kalau udah lewat 7 bulan, mereka itu baru bilang sebenarnya mereka Shincheonji katanya. Nah, kalau udah sampai sini, katanya mereka itu mulai mikirnya gini, loh, nggak mungkin. Loh, masa sih ini Shincheonji? Tapi kok kayaknya kalimat-kalimat dan pembelajaran mereka ini bagus banget ya. Dan mereka mulai mikir kayak, jangan-jangan aku adalah orang yang terpilih untuk memberi keselamatan buat orang-orang sekitarku. Nah, akhirnya, kalau udah gitu ya wis nggak bisa diselamatkan katanya. Iya, kalau udah gitu nggak bisa diselamatkan, dibawa ke klinik pun mereka bakal tengkar karena selama di program itu mereka diajarkan, keluargamu dan teman-temanmu nanti bakal bawa ke klinik ini. Ini adalah tempat yang bakal melakukan kekerasan dia dan kamu nanti bakal dipukul gini. Jadi
mereka itu pokoknya programnya itu udah dibuat lebih dari 10 tahun gitu loh. Jadi orang kalau udah masuk itu katanya bahaya banget. Ya, jadi itu sih kenapa orang Korea sekarang lagi marah banget sama agama Shincheonji. Kalau misalnya agama Shincheonji mereka mau ibadah-ibadah sendiri, nggak membuat keramaian, pastinya ya wis biarkan, itu urusannya mereka atau itu pilihannya mereka kayak itu. Tapi sekarang situasinya kayak gitu, semoga Polo-Polo menjadi lebih ngerti lagi kondisinya kayak apa ya. Jadi tidak ada di dunia ini yang kebetulan itu berulang kali, oke? Dan satu poin tambahan lagi, dulunya dan sekarang juga Shincheonji itu sering katanya di jalan tiba-tiba kayak mau tanya jalan dong, atau mereka di tengah jalan itu pura-pura ngajak ngomong, terus ujung-ujungnya itu diajak pergi belajar ke program ini gitu. Nah itu alasannya kenapa di Korea kalau Polo-Polo lihat ada orang mau tanya itu biasanya nggak direwes, soalnya kita ngerti banyak banget orang-orang kayak gitu, khususnya deket-deket daerah kuliah. Jadi yang tinggal deketnya daerah-daerah kuliah, ya kalau ada yang tiba-tiba ramah banget tanya gini tanya gitu, wis gak usah direwes. Ya tentu nggak semuanya, tapi hati-hati lah ya. Ya kan Polo-Polo udah dewasa juga. Yang belum dewasa kan ya sebelum dewasa ngerti yo gitu. Oke, jadi info kali ini kayak gitu. Semoga Polo-Polo semua juga aman dan jadi paham akan video ini. Dan mohon video ini tidak disalahpahami, aku nggak ada tujuan gimana. Aku ingin menyampaikan apa sih pandangan orang Korea tentang agama Shincheonji ini.